Halo Sobat Sehat, oke gimana? Tadi ada sebuah kasus seorang remaja dengan keluhan celana dalamnya itu selalu terdapat lendir banyak, warnanya hijau kekuningan, bau busuk, dan bahkan bikin gatal-gatal dan juga nyeri di sekitar organ reproduksinya. Nah, kira-kira dia kenapa ya? Atau kalian ada yang tahu nih? Atau bahkan kalian juga ngalamin hal yang serupa kayak gini? Nah, di sini nanti aku akan ngasih tahu ke kalian tentang perilaku sehat untuk cegah keputihan. Eits, tapi bentar. Keputihan? Iya, keputihan. Tapi tenang dulu. Di video kali ini nanti kita akan kupas tuntas mengenai cara hidup sehat dan keputihan itu sendiri. Nah, jadi nanti kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama ada definisi perilaku kesehatan. Yang kedua ada perilaku vaginal hygiene. Dan yang ketiga, ada definisi keputihan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud perilaku kesehatan itu? Nah, jadi perilaku kesehatan merupakan segala upaya yang mengacu pada pencegahan atau menghindari penyakit dan penyebabnya, atau yang disebut dengan preventif, serta perilaku dalam pengupayaan mempertahankan dan juga meningkatkan kesehatan atau promotif. Ada 3 kategori perilaku kesehatan menurut Castle dan Kopp. Yang pertama adalah preventive health behavior atau perilaku pencegahan. Tujuannya adalah untuk mencegah atau mendeteksi suatu penyakit yang tidak bergejala. Yang kedua ada illness behavior atau perilaku perasaan sakit, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh individu yang merasa dirinya sakit dan bertujuan untuk menentukan status kesehatannya dan untuk menemukan terapi yang cocok untuk dirinya. Lalu yang ketiga ada psychro behavior atau perilaku peran sakit. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Nah, sekarang yang kedua yaitu tentang perilaku vaginal hygiene. Eits, tapi vaginal hygiene itu apa sih? Nah, jadi vaginal hygiene adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memelihara dan menjaga kebersihan vagina atau organ kewanitaan wanita. Kira-kira penting nggak ya melakukan vaginal hygiene? Dan tujuannya itu untuk apa sih? Nah, ya jelas penting lah. Kan tujuannya tadi untuk menjaga kebersihan, terutama di bagian organ kewanitaan. Nah, sobat, asal kalian tahu ya, organ genitalia wanita itu sangat rentan loh terhadap mikroorganisme seperti infeksi bakteri, infeksi jamur yang dapat menyebabkan keputihan dan juga gatal-gatal di vagina. Terus, kaitannya apa dong sama vaginal hygiene? Nah, ternyata hasil penelitian yang ada menyebutkan bahwa perilaku vaginal hygiene yang buruk dapat menyebabkan keputihan abnormal, kemudian terasa gatal pada genitalianya, iritasi, atau bahkan selulitis atau kulit menjadi ruam kemerahan. Dan infeksi organ genitalia dapat diminimalkan, yaitu dengan cara menjaga dan melaksanakan vaginal hygiene, terutama saat keputihan. Terus sekarang sampailah di tahapan gimana ya caranya melakukan vaginal hygiene yang baik dan benar. Nah, yang pertama, mengganti pakaian dalam bila lembab dan minimal 2 hari sekali. Kemudian pilihlah celana dalam berbahan katun dan tidak terlalu ketat. Yang kedua, menggunakan handuk atau tisu yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab untuk mengeringkan daerah kewanitaan. Dan hindari juga penggunaan handuk secara bergantian. Kemudian yang ketiga, setelah buang air kecil, bersihkan alat kelamin. Nah, ini dimulai melakukannya dari depan ke arah belakang dengan menggunakan air yang bersih dan juga mengalir. Kemudian yang keempat, membersihkan dengan menggunakan sabun kulit dengan pH sekitar 3,5 sampai 4,5 sesuai pH normal vagina. Hindari juga penggunaan antiseptik atau pembersih vagina yang berlebih. Kemudian yang kelima, memotong atau membersihkan rambut pubis setidaknya 7 hari sekali dan maksimal 40 hari sekali. Kemudian yang keenam, seringlah mengganti pembalut saat menstruasi setidaknya minimal 4 jam sekali.
Kemudian yang ketujuh adalah batasi penggunaan panty liner. Nah, sebaiknya digunakan seperlunya saja ya sobat, dan tidak dalam jangka waktu yang panjang, yaitu sekitar 3-6 jam sehari saja. Nah, itu tadi cara-caranya melakukan vaginal hygiene nih. Sekarang kita akan membahas tentang keputihan. Keputihan atau istilah medisnya leukorrhea atau kolor algus merupakan gejala keluarnya sikit atau cairan yang berasal dari vagina. Cairan atau lendir akan membawa sel mati serta bakteri keluar dari vagina dan menjaganya tetap bersih. Dan ternyata lebih dari 50% perempuan di dunia mengalami keputihan juga loh. Nah, tapi perlu digarisbawahi nih, bahwa keputihan bukan merupakan penyakit, tetapi merupakan salah satu tanda dari gejala penyakit. Oke, kemudian apa aja sih faktor yang menyebabkan keputihan? Kalian ada yang tahu nggak? Nah, jadi yang pertama ada faktor pendukung. Salah satunya adalah kebiasaan vaginal hygiene, lalu anemia, dan juga gizi rendah. Kemudian yang kedua ada faktor fisiologis, seperti aktivitas berat, stres berat, pola hidup yang tidak sehat, jarang olahraga, pola makan tidak teratur, kemudian kondisi hormon yang tidak seimbang, dan adanya peningkatan produksi kelenjar-kelenjar pada mulut rahim saat masa ovulasi, serta juga ada masa kehamilan. Nah, lalu yang ketiga ada faktor patologis, seperti infeksi atau peradangan oleh karena jamur, parasit, bakteri, dan virus. Lalu juga ada loh faktor-faktor lain seperti personal hygiene yang buruk. Kalau gitu keputihan ada berapa macam ya? Nah oke, jadi keputihan ada dua macam, yaitu keputihan fisiologis yang normal dan keputihan patologis atau yang abnormal. Kita bahas dulu yang pertama, keputihan fisiologis atau normal. Ini merupakan faktor hormonal, cairan yang keluar kadang itu berupa mukus yang mengandung banyak apitel dengan jumlah leukosit yang sedikit, yang dalam keadaan normal berfungsi untuk mempertahankan kelembapan vagina. Kemudian ciri-cirinya adalah cairannya berwarna jernih, tidak terlalu kental, tidak disertai nyeri atau gatal, dan jumlah yang keluar tidak berlebih. Kemudian yang kedua ada keputihan patologis atau abnormal. Nah, ini merupakan tanda-tanda adanya penyakit tertentu pada organ genital. Cairan yang keluar juga merupakan cairan yang mengandung banyak leukosit. Nah, ciri-cirinya di sini adanya perubahan warna, seperti warna putih seperti susu, atau warna kuning, atau hijau, dan terdapat peningkatan volume atau jumlah lendir. Lendir menjadi kental, disertai rasa gatal dan berbau, serta bisa menyebabkan nyeri perut. Nah, ini ada sedikit kuis nih sobat. Coba yuk kalian jawab, kira-kira ini dari tanda keputihan yang mana ya? Yang pertama, berbau. Yang kedua, keputihan yang berlebih. Yang ketiga, keputihan tapi hanya sedikit. Yang keempat, keputihannya sangat kental. Yang kelima, keputihan jernih tapi tidak kental. Yang keenam, keputihannya berubah warna. Nah, hayo, siapa ini yang betul semuanya? Nah, pasti betul semua kan ya? Kan tadi sudah dijelasin. Sekarang aku ada tips nih sobat, supaya menjadi remaja sehat. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pahami perubahan yang ada pada diri sendiri. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Yang keempat, melakukan olahraga. Yang kelima, melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Yang keenam, hindari stres dan pahami perubahan psikologis diri sendiri. Yang ketujuh, ikuti program vaksinasi kesehatan reproduksi remaja seperti imunisasi HPV. Kemudian yang ke-8, hindari hubungan seksual sebelum menikah. Dan yang ke-9, jika ada keluhan kesehatan reproduksi, maka segera menghubungi dokter atau fasilitas yang terdekat. Oke, sudah selesai nih penjelasan dari aku. Kira-kira kalian makin paham kan sobat? Jangan lupa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan semoga kalian tetap sehat selalu ya. Jangan sampai mengalami keputihan patologis seperti pada kasus tadi. Aku, Tiara Safitri,
mengajak sobat sehat semua untuk selalu hidup sehat dan ceria. Bye-bye!